Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita mau beribadah. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan puji-pujian penyembahan, yaitu kita mengatakan kalau kita cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ayo adik-adik semuanya yang di rumah, mari kita memujikan pujian ini dengan tenang, dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sikap hormat ya, kita berikan kepada Tuhan ya. Aku cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik mau cinta Yesus, ayo mana sikapnya? Cinta Yesus mana? Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita cinta Tuhan Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Karena Dia adalah Tuhan kita, Allah kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakannya apa ya Bapak? Bapa, ini aku anakmu, bukanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik di rumah, berdoa yang benar. Berikan hormat untuk Tuhan kita. Ya, ibadah ini hanya sebentar. Ya, kalau sikap adik nggak hormat di hadapan Tuhan, Tuhan sedih loh. Tuhan Yesus sedih melihat kita. Ayo ambil sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata, berikan hormat untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami beribadah. Kami mau memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebelumnya kami mau menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami ini ya Tuhan Yesus dari awal pertengahan. Baik adik-adik saat ini di rumah yang menonton video ini, tolong mereka berikan mereka kekuatan kesehatan dalam beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kami semuanya, guru-guru, orang tua, dan juga adik-adik beribadah saat ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Nah, Kak Marvin, bulan-bulan ini kan kita sudah dari bulan 3 kita nggak pernah ketemu dengan adik-adik ya. Iya. Kangen nggak Kak? Aduh, kangen banget. Kangen banget ya. Ya, kakak-kakaknya itu kangen loh sama adik-adik. Kapan ya kita bisa bertemu? Kita nggak tahu, masih belum tahu seperti apa. Tapi walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi adik-adik bisa melihat kakak-kakak di video ini. Kakak-kakak juga tanya-tanya kabarnya kepada orang tua ya. Nah, adik-adik pada saat ini juga kita sedang belajar 10 hukum Taurat. Nah, sekarang kan tema kita yaitu jangan mencuri. Nah adik-adik, jadi semuanya harus belajar 10 hukum Taurat ya. Nah, sekarang sebelum kita mau mendengarkan cerita nanti, kita mau memuji Tuhan sekali lagi yang mengatakan hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Nah, ayo semuanya berdiri ya adik-adik di rumah. Di
katanya hati-hati menggunakan tangan, kaki, telinga, hidung, mulut, semua harus hati-hati digunakan. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Kita harus mempergunakan tangan kita ini dengan baik, mempergunakan kaki kita ini dengan untuk pergi, ya, menggunakan kaki kita dengan baik, tidak ke sana, sini. Ya. Terlebih tangan kita digunakan untuk memukul. Salah ya. Tangan itu tidak boleh digunakan untuk memukul, tapi digunakan untuk menyayang, mengasihi. Kaki itu tidak digunakan untuk menendang orang. Kalau menendang bola nggak apa-apa, karena itu main bola. Terus mulut itu tidak boleh digunakan untuk memaki. Meso, ya meso ya kan? Iya. Nggak boleh. Tapi kita itu harus mempergunakan semua yang ada di dalam tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo, siapa ada yang mempergunakan tangannya untuk memukul, mencuri? Nah, siapa yang menggunakan mulutnya untuk memaki, fitnah? Lainkan. Mulai sekarang, nah, boleh ya? Boleh kan? Kita menyanyikan lagu ini hanya untuk 3 ya, tangan, kaki, dan mulut. Nanti yang lainnya bisa dilanjutkan sama adik di rumah. Ya, sekali lagi Kak. Dan saatnya ya sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami semua. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal.
You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Selamat pagi adik-adik semua, gimana kabarnya kalian pagi hari ini? Puji Tuhan kalian tetap baik dan sehat. Dan kita sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap memuji nama Tuhan. Terlebih kita rindu pasti ya untuk dengar-dengaran apa tentang firman Tuhan. Kita boleh belajar bersama-sama. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik untuk mengambil sikap doa terlebih dahulu. Gimana sikap doanya? Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan boleh dengan bersyukur beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, kami boleh merasakan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh kembali memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan jangan biarkan firman-Mu lewat begitu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin anak-anak agar kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita sudah memuji Tuhan, tadi kita sudah diingatkan sama Kak Nova ya, pujian tentang hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu, terus apa? Telingamu. Nah, kalau minggu lalu kita juga sudah mendengarkan Kak Yohanes cerita tentang apa? Perintah Allah yang keberapa? Ya, ke-7. Sekarang Kak Dian juga mau cerita perintah Allah yang ke-8. Yaitu tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik di rumah sudah menyiapkan firman Tuhan, Alkitab kita bisa baca bersama-sama. Yuk kita buka Alkitabnya yuk, dari apa ya? Kemarin kalau Kak Yohanes buka dari Keluaran 20 ya, kita buka sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 5-15. Bunyinya apa adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 15 berbunyi, jangan mencuri. Apa? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, adik-adik, pasti kita sering sekali mendengarkan tentang mencuri. Di sekolah kita diingatkan gak boleh mencuri ya anak-anak. Di rumah pun juga gitu, papa mama mengajarkan gak boleh mencuri. Di gereja juga kan sering kita selalu diingatkan, apalagi firman Tuhan adik-adik. Di sini Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, jangan mencuri. Nah, Oscar tanya ini apa? Jangan mencuri itu apa? Nah, ada yang tahu enggak jangan mencuri itu apa? Kakak jelasin ya. Jangan mencuri itu artinya kita tidak boleh mengambil barang atau uang milik seseorang yang bisa merugikan orang itu adik-adik. Nah, kita juga tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin. Kayak di rumah kita kalau punya sesuatu kayak papa mama, kita asal ambil itu juga tidak boleh adik-adik. Itu namanya
mencuri ya. Apalagi ada kelihatan uang, wah ini uangnya siapa ya? Kalau di sini pasti milik kita bersama. Nah, adik-adik itu nggak boleh ya, adik-adik ya. Itu harus izin sama yang punya. Atau kalau di rumah papa mama, Pak boleh ndak saya ngambil uang ini? Kalau boleh nggak apa-apa adik-adik. Kalau enggak berarti adik-adik tidak boleh mengambil. Nah, adik-adik bisa ndak menyebutkan jangan mencuri itu bisa lewat apa aja sih, Kak? Kakak pengen tanya sama yang kelas besar aja deh. Vita, tahu ndak jangan mencuri melalui apa? Iya, melalui mata. Mata ini apa? Penglihatan adik-adik. Contohnya apa ya? Nah, kalau kita di sekolah, contohnya ya di sekolah kita kalau lagi belajar, apalagi menghadapi ujian. Kalau yang bisa enak nih, ngerjakan lancar. Tapi kalau yang nggak bisa, pasti udah siap-siap ini mata kanan kiri, ini lirik kanan, lirik kiri. Iya, apalagi kalau duduknya yang berdekatan adik-adik. Nah, itu namanya kita mencuri melalui mata kita, lewat mata kita, penglihatan kita. Oh iya jawabannya, itu tidak boleh adik-adik ya. Terus ada lagi melalui apa adik-adik? Melalui pendengaran kita. Nah, ini apa sih namanya, Oscar? Telinga. Iya, telinga. Melalui telinga adik-adik pendengaran. Contohnya seperti apa, Kak? Nah, kakak kasih contoh seperti kalau kita di rumah. Kalau adik-adik ada yang punya kakak, kakaknya ini lagi dimarahi. Nah, papa mama ngajak kakak ke kamar adik-adik. Nah, kita penasaran, ngapain kakak dimarahi? Pintunya ditutup sama papa mama. Kita lari adik-adik, lari. Kita tempel telinga di mana? Di pintu. Kita dengerin baik-baik. Ngomongin apa sih? Nah, itu tandanya mencuri ya. Melalui apa? Iya, melalui pendengaran kita, melalui telinga kita. Nah, satu lagi kakak mau kasih tahu. Jangan mencuri ya, melalui apa? Perbuatan kita adik-adik yang sering kali dan banyak orang lakukan. Melalui apa ini ya? Melalui tangan kita adik-adik. Perbuatan melalui tangan. Seringkali kalau kita melihat ya, itu banyak sekali yang melakukan perbuatan ini, mencuri. Nah, bukan hak milik dia, tapi dia mengambil tanpa izin. Oke adik-adik, kita di sini boleh belajar jangan mencuri. Ini tadi kita bisa mengambil contoh banyak sekali ya adik-adik ya. Tapi kita harus ingat satu hal, bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak tahu, ingat Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita lakukan, baik atau jahat. Seperti lagu ini adik-adik. Ayo adik-adik, bagi adik-adik yang bisa menaikkan pujian ini, kita bisa nyanyikan sama-sama ya. Kalau yang belum, belajar. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat apa adik-adik? Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu, ingat kalau orang lain tidak tahu, Tuhan Yesus tahu.
Wow, adik-adik. Ya, sekarang kalau kita tadi sudah kakak jelaskan arti dan contoh dari jangan mencuri, sekarang kita juga boleh belajar, boleh melihat kisah dari Alkitab ya, yaitu tentang seseorang yang bernama Akan. Mau tahu? Mau tahu? Yuk lihat ke sini, yuk. Dosa Akan. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel berperang melawan bangsa Yeriko dan akhirnya menang. Bangsa Israel mendapatkan barang emas, perak, tembaga, dan juga besi. Besoknya, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Ai. Tapi, bangsa Israel kalah dan bangsa Ai menang. Tuhan berkata, bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat, yang melanggar kekudusan Allah dengan mencuri barang dan menyembunyikan barang yang dikhususkan bagi Allah. Besoknya Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu adalah Akan mengambil jubah serta mencuri perak dan emas, disembunyikannya di kemahnya itu. Dan Allah menghukum Akan dilempari batu yang dibakar dengan api. Allah tidak benci Akan, tapi Allah benci karena Akan tidak taat dan merugikan bangsa Israel, sehingga tidak menang melawan bangsa Ai. Setelah Akan dihukum, kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang bangsa Ai lagi. Yosua memilih 30.000 orang tentara, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu, para tentara Israel itu bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Pada waktu pagi hari, Raja negeri Ai memerintahkan untuk menyerang tentara Israel. Dan bangsa Israel juga sudah siap menyerang kota Ai. Dan mereka berhasil menyerang kota Ai serta membakarnya dan menang. Akhirnya, sebagai ucapan syukur, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Nah, adik-adik, kita baru saja melihat kisah seorang Akan, adik-adik. Di sini kita tahu ya, Akan sudah berbuat dosa. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu mencuri, adik-adik. Nah, karena akibat dia sudah berbuat dosa, mengakibatkan bangsa Israel kalah, adik-adik. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kan tidak suka yang namanya dosa, apalagi melihat Akan mencuri. Tuhan Yesus menghukum, adik-adik. Loh, kok menghukum? Katanya Tuhan Yesus sayang sama anak-anaknya. Iya, Tuhan Yesus tuh sayang sekali sama anak-anaknya yang taat kepada Tuhan, apalagi sama perintah Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus juga benci dengan yang namanya dosa, apalagi mencuri, adik-adik. Nah, setelah Akan dihukum, dilempar dan dibakar, Tuhan juga memberikan apa, adik-adik? Kepercayaan lagi kepada bangsa Israel untuk melawan bangsa Ai yang awalnya tadi kalah ya, adik-adik ya, karena perbuatan dosanya Akan. Tapi Tuhan menyertai bangsa Israel lagi karena mereka sudah taat, karena mereka sudah mau mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya mereka menang dari bangsa apa? Bangsa Ai. Nah, adik-adik, kita di sini boleh belajar bersama-sama ya. Kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang mau mengikuti perintah Tuhan, mau taat, adik-adik. Nah, seperti
kita juga mau melakukan perintah Tuhan. Nah, Allah juga akan memberi hukuman kepada orang yang melakukan dosa. Contoh, salah satunya tadi apa? Mencuri. Nah, adik-adik, kalau mungkin selama ini adik-adik ya, kita melakukan dosa, melakukan perbuatan mencuri yang dulunya kita tidak tahu mencuri itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita mengambil sesuatu barang tanpa diketahui orang yang mempunyai barang itu. Kita nggak tahu atau kita tidak mengerti. Nggak apa-apa adik-adik ya, mungkin kita dulu memang kita nggak tahu sama sekali, tapi karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita, yuk kita belajar bersama-sama untuk apa? Mematuhi perintah Tuhan, yaitu jangan mencuri. Jadi walaupun di rumah, walaupun di sekolah, maupun di luar rumah, kalau kita tahu itu ada barang, wah itu bagus loh, itu ada uang loh, kita tidak boleh ambil sembarangan ya adik-adik ya. Kita harus lihat ini punyanya siapa, kita izin sama yang punya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak tidur adik-adik, tapi mata Tuhan itu ada di mana-mana, terlebih di hati kita. Kalau semua nggak tahu kita mengambil sesuatu, tapi Tuhan selalu melihat kita. Oke adik-adik, kita pagi hari ini boleh belajar bersama-sama dan boleh mengerti akan cerita firman Tuhan pagi hari ini, yaitu jangan mencuri. Oke adik-adik, sebelum kita menutup akan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yuk kakak mengajak kita menyanyikan lagu yang tadi ya, mata Tuhan Tuhan melihat. Bisa ya kita mengingat pujian ini ya. Oke. Kita renungkan pujian ini ya adik-adik ya. Melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat apa adik-adik? Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ingat apa? Ingat, Tuhan melihat. Harus diingat ya adik-adik, apa yang kita lakukan, baik itu jahat, baik, jahat, Tuhan melihat, karena mata Tuhan ada di mana-mana, terlebih di hati kita. Yuk kita masuk dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak Tuhan sudah boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Kami boleh bersama-sama belajar untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, untuk boleh menjadi anak yang taat, anak yang baik, dan menurut semua perintah Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi anak yang seperti Akan, yang melanggar semua perintah Tuhan, yang melakukan perbuatan jahat, yang membuat hati Tuhan sedih. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bersungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mau menaati semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, kami mau mengasihi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu baik, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan
sekolah, baik itu di lingkungan sekitar kami. Tuhan tolong kami, jadikan kami contoh dan teladan yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan sudah memberkati kami akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunggu minggu depan, kita akan bersama-sama mendengarkan akan apa perintah Tuhan berikutnya adik-adik ya. Nah, kita boleh belajar bersama-sama. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita sekolah minggu dan saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau menyanyikan lagu persembahan kami. Ayo. Dan sekaligus Kanova akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Tolong kami semua, tolong kami guru-guru dan anak-anak yang di rumah. Berikan kami kekuatan kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini. Jauhkan kami dari segala penyakit dan berikan kami tubuh yang sehat. Dan biarlah kami terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami ini di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai beribadah dan selamat, kakak-kakak mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai ketemu lagi untuk minggu depan. Dadah. Jangan membunuh. Membunuh. Amin. Amin. Hukum Taurat yang ke-6 adalah jangan membunuh. Hukum Taurat ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum Taurat kelima,
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzinah.